Haleluya, salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar, Allah yang perkasa. Di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia ada kehidupan. Saat ini saya akan berbicara satu tema, ialah masa depan ada di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang sama dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang masa depan, tentunya semua umat manusia di muka bumi ini merindukan masa depan yang terbaik terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, tahukah saudara bahwa untuk meraih suatu masa depan yang cerah di dalam kehidupan kita butuh tenaga yang ekstra, membutuhkan pikiran yang ekstra. Makanya tidak salah orang tua kita menyekolahkan kita mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi atau sampai kita lulus dalam bangku perkuliahan, agar suatu saat nanti kita mendapatkan pekerjaan. Tujuan kita mendapatkan pekerjaan ialah untuk membahagiakan kedua orang tua kita dan mensejahterakan keluarga kita. Bagi orang percaya, masa depan itu betul-betul sungguh ada. Mengapa saya katakan bahwa bagi orang percaya masa depan itu sungguh ada? Artinya bahwa ketika kita berkata bahwa masa depan itu memang sungguh ada, apapun rintangannya, apapun situasinya, dan bagaimanapun keadaan yang akan kita hadapi, fokus kita, tujuan kita hanya ada satu, ialah menggapai masa depan itu. Namun mengapa masa depan itu seakan-akan sulit kita gapai? Ada beberapa hal yang membuat masa depan itu seakan-akan sulit kita gapai. Yang pertama adalah kita masih menyimpan rasa dengki. Kita masih menyimpan rasa iri. Kita merasa bahwa orang lain lebih diberkati daripada kita. Kita mulai cemburu dengan keberhasilan yang dimiliki oleh orang lain. Saudaraku yang sama dikasih oleh Tuhan, setiap kita umat yang percaya kepada Tuhan sudah dirancangkan oleh Allah untuk menggapai suatu masa depan yang indah, untuk menggapai suatu masa depan yang cerah terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa menjadi penghambat masa depan itu datang dalam hidup kita adalah rasa dengki dan rasa iri hati. Hal yang inilah yang membuat masa depan itu seakan-akan enggan menghampiri kehidupan kita, sehingga kita merasa bahwa kita tidak sesukses dengan orang lain. Kita merasa bahwa kita tidak semampu dengan orang lain. Kita merasa bahwa orang lain diberkati oleh Tuhan dan saya tidak. Saya mau katakan seperti ini kepada teman-temanku, kepada saudaraku sekalian yang menyaksikan video ini. Stop membandingkan diri saudara dengan orang lain, tapi percayalah bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, di situ dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa masa depan itu akan diberikan kepada kita. Tapi bagaimana caranya masa depan itu dapat kita raih? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita perlu menghilangkan rasa minder, atau kita perlu menghilangkan rasa iri, rasa dengki di dalam kehidupan kita. Bila kita melakukan hal yang saya sebutkan tadi, maka percayalah bahwa firman Tuhan yang berkata masa depan itu sungguh cerah, masa depan itu sungguh ada, pasti akan digenapi, pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, tetap menjadi orang yang percaya, tetap menjadi orang yang antusias, tetap menjadi orang yang beriman, tetap menjadi orang yang selalu mengucap syukur. Karena orang yang selalu mengucap syukur akan terus berkata bahwa apapun situasi dan kondisi kehidupanku, kalau orang lain diberkati Tuhan, aku juga pasti Tuhan berkati. Ini adalah perkataan-perkataan yang profetik. Ini adalah perkataan-perkataan yang mampu mengetuk pintu hati Tuhan, sehingga Tuhan akan mengulurkan tangannya
dan memberikan kita suatu pertolongan sehingga kita dapat meraih masa depan yang cerah. Tuhan Yesus memberkati.